Dalam saudara, renungan kita kali ini merupakan khotbah singkat bagaimana mengatasi kecemasan di tengah resesi. Pada akhir zaman begitu banyak kekacauan yang terjadi dan kita mendengar akhir-akhir ini akan terjadi resesi yang begitu besar, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menimbulkan kecemasan bagi kita. Tapi kita harus ingat sebagai orang-orang Kristen kita dipelihara oleh Allah, maka kecemasan yang terjadi pada diri kita betul merupakan satu kewaspadaan agar kita memahami pada siapa kita harus berserah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mengapa saya dapat katakan demikian? Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25, bagaimana Allah berjanji kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Inilah janji Allah yang tidak akan berubah. Sampai kapan juga Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa ini akan terjadi, mengingat bahwasanya kita telah menjadi satu dengan Allah Bapa. Diri kita bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri kita, dan kita adalah bait daripada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam satu firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16, Bapak Ibu sekalian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah dia di dalam kamu? Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dia tinggal di dalam kita dan merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti melindungi kita. Tetapi mengapa kita masih cemas terhadap keadaan yang akan terjadi? Belum terjadi, akan terjadi, dan kita akhirnya mengalami begitu banyak kendala, keputusasaan. Harusnya hal ini tidak terjadi, tapi kita boleh belajar mengingatkan, menguatkan kembali bagaimana harusnya kita bersikap. Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita pahami bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, dalam firman Tuhan dikatakan demikian bahwasanya Galatia 3:26, sebab kamu adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita seharusnya sudah menjadi hubungan yang pribadi dengan Allah Bapa, terkoneksi dengan Dia. Kita tidak jauh, kita bukan formalitas. Kita datang ke gereja itu merupakan suatu bagian yang mempersembahkan tubuh kita menjadi satu bersamanya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita hidup keagamaan kita hanya formalitas saja, hari Minggu, persekutuan dan sebagainya, tetapi tidak membangun hubungan pribadi, hal itu akan menjadi masalah bagi kita. Ingatlah sebagai anak-anak Allah, hubungan pribadi itu harusnya terjadi antara Bapa dengan anak. Dan kita sebagai anak-anaknya akan dididik, dikasih, dilindungi, dan dalam pimpinan Roh Allah. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman-Nya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Roh Allah akan selalu memimpin kita. Oleh sebab itu ada satu keyakinan bahwasanya Dia selalu mendidik, memimpin, dan mengasihi dan melindungi kita sampai kapan juga. Yang kedua adalah ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus pahami bagaimana kita harus bersikap. Sebagai anak Allah, kita harus bersikap bahwasanya kita adalah warga negara kerajaan yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Kita lihat di dalam firman-Nya Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan rasa takut. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, kita adalah anggota kerajaan Allah. Bapa kita adalah rajanya, penguasa langit dan bumi. Dia pencipta di dunia ini, apapun juga berada di tangannya kehendaknya. Dia jauh lebih besar dari apapun juga di Bapak Ibu sekalian. Kita tidak harusnya cemas dan takut. Memang perusahaan itu ada, tetapi mulailah kita belajar berserah kepadanya. Krisis di dunia ini bukan krisis di sorga Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian kita hidup di dunia. Tetapi kita harus percaya, karena kerajaan kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sumber berkat kita ada Allah Bapa sendiri, maka Dialah yang akan mengatasi segalanya. Dia sebagai sumber berkat, sumber kehidupan, dan apapun juga pasti akan dipenuhi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, dalam diri kita kecemasan yang berlebihan, itu memang bagian daripada diri kita harusnya sadar
bahwa kita adalah anggota daripada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kita pahami dan kita harus tegaskan sekali lagi seperti firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Ini adalah bagian kita. Karena kita berasal dari kerajaan tidak tergoyahkan, seharusnya kita memberitakan ini kepada dunia, Bapak Ibu sekalian. Mari yang ketiga kita pelajari bagaimana kita menyadari hidup kita seperti yang dikatakan bahwa hidup ini adalah berjalan dengan tujuan ilahi. Kita lihat di dalam firman Tuhannya, seperti dikatakan di dalam Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup di dunia ini bukan tujuan, tetapi tujuan seperti hal yang dikatakan Rasul Paulus, berlari di dunia ini, mengalami segala-galanya untuk masuk di dalam panggilan ilahi, panggilan surgawi Allah, yaitu menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia memang harus ada tujuannya, betul. Tapi kita harus pahami kita juga punya tugas. Kita harus pahami adalah kehendak Allah di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan hidup kini dengan berbagai masalahnya adalah bagian mendewasakan kerohanian kita, mendewasakan iman kita, pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu ketika kita mendengar akan ada resesi, ini adalah bagian juga bagaimana kita sedang diajar oleh Allah, berserah kepadanya, mengerti dunia ini hidup kita merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju keabadian. Bukan merupakan satu ujung yang harus kita alami, tetapi suatu proses yang harus kita lewati. Dan percayalah, Dia akan mendampingi kita sampai selama-lamanya. Dan kita bisa mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, hal yang dialami oleh para rasul pada saat itu dengan berbagai kesulitannya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu sekalian, marilah ketika kita menghadapi banyak masalah di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, bahwasanya Allah telah begitu baik dan hadir di tengah kehidupan kita. Pada akhirnya kita tutup dengan satu firman Tuhan. Dalam Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata di kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu dan firman Kau tanam dalam hidup kami, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, yang selalu memimpin dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian. Dan Bapa di sorga, kami berdoa bagi siapa yang menonton video ini, ubahlah hati, jiwa, dan pikiran kami semua, bahwa kami tidak perlu cemas menghadapi apapun juga. Berkatilah setiap keluarga yang melihat video ini. Kau berkati apapun yang berbuatnya berhasil, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan. Segala beban itu yang berputus asa Kau berikan jalan keluar, dan biarlah kami terus ada di dunia ini memberitakan kejadian-kejadian besar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bahwasanya Allah selalu mendampingi setiap orang percaya. Kami berdoa untuk dunia ini, Kau tuntun dan pimpin. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Kau sendiri yang memberikan kekuatan bagi mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.